lewat komunitas menulis Ambar Ketawang atau Amarilis sudah bisa mencetak 1 buku. Wah, keren. Alhamdulillah ya, itu luar biasa ibu-ibu paguyuban PAUD ya, pengajar Ibu-ibu PAUD loh, nih. ya. Bahkan untuk sanggar menggambar itu juga di luar dugaan ya, anak-anak yang datang itu luar Masya Allah. biasa. Iya, saya pertama datang itu sampai membludak, sampai Iya, nggak ketampung nggak cukup ya, ya, sampai keluar ruangannya. gitu. Masya Allah, benar-benar. Ya. Oke, sementara kita postpone dulu. Ini ada tamu dari temannya Mbak Ika dari petugas perpustakaannya. Monggo Mas, silakan. Ini juga kopinya, silakan diminum Mas. Oke. Ini Masnya sibuk sekali ya, jadi ini kita menunggu-nunggu, tapi alhamdulillah bisa hadir di sini ya. Bisa menumbuhkan anak suka membaca. Jadi tidak hanya bisa membaca ya, Tapi kami ingin suka. anak-anak itu suka membaca. Jadi kami Kita- bisa seperti ini karena memang ada dukungan dana yang luar biasa dari pemerintah Kelurahan Ambar Ketawang. Jadi terima kasih pada Punya- Pak Lurah. Oke, Pak Lurah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melanie dari Wonder Home Podcast. Kali ini kita akan membahas tentang literasi di Kelurahan Ambar Ketawang. Langsung aja ketemu dengan narasumber kita dari Kelurahan. Beliau adalah Kepala Perpustakaan Kelurahan Ambar Ketawang. Langsung aja ya. Assalamualaikum Mbak Ika. Waalaikumsalam Mbak Mel. Oke, apa kabar Mbak Ika? Alhamdulillah sehat luar biasa. Masya Allah. Makasih loh Mbak udah mau datang nih maghrib-maghrib ke sini. Kami yang terima kasih karena sudah diundang ya di tempat yang luar biasa ini dan vibes-nya luar biasa banget nih. Sama-sama ya. Aku juga terima kasih sudah mau berbagi di Wonder Home Podcast. Dan ini special edition for Ambar Ketawang people gitu ya. Jadi kami pengen tahu seperti apa sih literasi di Ambar Ketawang gitu ya. Tapi kenalin dulu dong Mbak Ika ini nama aslinya siapa dan di perpustakaan sebagai apa? Oke, saya Ika Anissa. Saat ini diberi amanah oleh Pak Lurah Ambar Ketawang sebagai Kepala Perpustakaan Ambar Ketawang. Dan keseharian saya juga di pemerintah Kelurahan Ambar Ketawang di bagian tata usaha dan umum. Oh, oke. Ya. Udah berapa lama Mbak kalau di perpustakaannya? Kalau di perpustakaan sejalan dengan pekerjaan di kelurahan ya, jadi hampir jalan 8 tahun. Oh, Masya Allah, Iya. udah lama ya. Sudah sangat expert berarti ya. Oh tidak juga Mbak. Ini kalau orang-orang Ambar Ketawang nih, warga Ambar Ketawang nih mesti tahu nih Mbak Ika itu. Soalnya kalau saya ketemu Bu ini gitu ya, mesti Mbak Ika ini terkenal banget kalau di Ambar Iya Ketawang. karena bagian garda terdepan Nah. yang urusannya sama KTP, KK, akta kelahiran dan segala macam. Dan ke Posyandu, ke PKK gitu ya. Insya Allah Menghadir karena gitu. kami berkolaborasi ya dengan PKK juga. Oh iya, makanya sering ya. Oke, Mbak Ika. Saya ini kan kita ini kan perpustakaan dan berada di Kelurahan Ambar Ketawang. Tapi kita juga kan hanya sekitar ini aja ya. Ya, Ambar Ketawang. Ambar Ketawang, tapi belum menyeluruh ya. Baru sekitar Mejing Wetan dan sekitarnya gitu. Ya, Nah, makanya pengen tahu pemetaannya seperti apa sih literasi secara umum di Kelurahan Ambar Ketawang gitu. Monggo Mbak Ika. Baik, ini sebenarnya hanya pendapat pribadi ya. Kami belum pernah merasakan melaksanakan riset secara resmi, tapi kami di perpustakaan sedikit banyak mengamati ya. Di Kelurahan Ambar Ketawang itu ada 13 padukuhan dengan masyarakat yang beraneka macam ya, heterogen banget. Karena wilayah kami juga urban ya, dekat dengan kota, namun juga di wilayah pinggiran. Jadi tingkat pendidikannya juga beragam, dari yang tidak sekolah sampai yang profesor juga ada. Nah, tentunya literasi membaca juga bermacam-macam. Jadi dinamika di setiap pedukuhan juga berbeda-beda, dan itu nanti yang menentukan program kami prioritaskan di pedukuhan mana berdasarkan hasil pengamatan itu tadi. Seperti itu. Hasil pengamatannya, jadi memang tidak bisa dipukul rata ya Mbak ya? Ya, Karena memang setiap padukuan punya dinamika yang berbeda-beda. Yang berbeda-beda gitu ya. Dan tadi berdasarkan heterogen tadi ya, ada yang backgroundnya berbeda-beda. Oke, kalau peran kelurahan sendiri gitu terhadap literasi di Ambar Ketawang seperti apa Mbak untuk menumbuhkan, meningkatkan minat baca atau keterampilan dan lain sebagainya? Boleh di-share?
Oke, peran Kelurahan Ambar Ketawang di sini pemerintah Kelurahan Ambar Ketawang ya. Karena kami perpustakaan kelurahan di bawah dari pemerintah Kelurahan Ambar Ketawang, tentunya peran pemerintah Kelurahan Ambar Ketawang khususnya Pak Lurah di sini sangat luar biasa ya mensupport kami. Artinya apa yang beliau support ke kami itu baik material maupun moral itu luar biasa. Jadi apapun program yang kami sampaikan kepada beliau hampir semua disetujui ya, asal kami bisa menjelaskan program ini tujuannya apa, targetnya apa, kemudian sasarannya siapa, itu beliau luar biasa mendukung ya. Bahkan seberapapun dana yang kami ajukan, asal ada dananya itu kami disetujui. Dan itu suatu anugerah bagi kami di mana perpustakaan yang belum punya pengalaman sama sekali, karena kami baru berubah ya, baru bergeliat, itu dukungannya luar biasa beliau. Di luar dugaan sekali ya, artinya beliau punya, Pak Lurah punya semangat untuk meningkatkan literasi di Ambar Ketawang lewat perpustakaan Ambar Ketawang gitu. Ya. Boleh tahu programnya apa aja Mbak? Dari perpustakaan ya. Iya. Kalau program di perpustakaan itu kami berproses ya. Kami ceritakan program kami yang di tahun 2025. Jadi program kami di 2025 ini adalah hasil refleksi kami selama beberapa tahun ke belakang, bahwa perpustakaan itu tidak hanya sebagai tempat meminjam buku. Jadi di 2025 ini kami mengadakan kegiatan yang benar-benar sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Di antaranya program unggulan kami itu lebih banyak menyasar kepada anak-anak. Kami punya sanggar menggambar yang setiap 1 minggu sekali di hari Kamis sore 3:30 itu pun gratis. Kami sediakan kertas gambar, krayon, anak-anak tinggal membawa meja lipat saja. Dan guru yang kami hire di sini juga praktisi menggambar yang sudah berpengalaman, juga warga Ambar Ketawang. Kemudian kami juga punya program membaca nyaring, itu kami berkolaborasi dengan PKK Ambar Ketawang, juga Posyandu. Jadi kami ingin meningkatkan literasi di Ambar Ketawang itu sejak dini. Jadi sasaran kami memang anak-anak balita ya, supaya minat membaca atau kebutuhan membaca itu bisa dimunculkan sejak dini lewat membaca nyaring. Kami juga punya komunitas-komunitas, diantaranya komunitas menulis yang sasarannya mulai dari remaja sampai dengan dewasa. Jadi alhamdulillah tahun lalu kami sudah mencetak 1 buku. Kami juga berkolaborasi di komunitas ini dengan komunitas atau paguyuban guru PAUD di Ambar Ketawang. Jadi paguyuban ini lewat komunitas menulis Ambar Ketawang atau Amarilis sudah bisa mencetak 1 buku. Wah, keren. Alhamdulillah ya, itu luar biasa ibu-ibu paguyuban PAUD ya, pengajar PAUD. Ya. Bu guru pengajar PAUD, luar biasa semangat mereka. Dan tahun ini kami punya target 2 buku lagi akan terbit lewat komunitas. Lewat komunitas Amarilis juga kami bermitra yang sudah berjalan, diantaranya dengan Bapak YB Margantoro ya. Beliau ini wartawan senior di Jogja dan beliau juga di Bernas News. Luar biasa, beliau membimbing kami baik di komunitas Amarilis maupun di kegiatan literasi kami. Jadi setiap kegiatan kami diliput, dievaluasi juga, diberi masukan, dan kami juga berkolaborasi dengan alhamdulillah kemarin kami mendapat mitra baru dari dosen di Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Beliau memberikan bimbingan bagaimana menulis sejarah. Itu. Dan harapan kami hasilnya besok juga bisa memunculkan 1 buku lagi ya, yang berkaitan dengan sejarah Ambar Ketawang. Dan kegiatan kami selain tadi ada sanggar menggambar, kemudian ada Read Aloud, kemudian ada Amarilis atau komunitas menulis, dan ada kegiatan kami yang berkolaborasi dengan TPPKK Kelurahan Ambar Ketawang, khususnya dengan Pokja 2. Jadi karena Pokja 2 itu berfokus kepada pendidikan dan peningkatan perekonomian keluarga, kami berkolaborasinya itu bagaimana lewat literasi bisa memberikan pelatihan yang nanti meningkatkan ekonomi keluarga lewat kegiatan Pokja 2, yaitu Sekolah Rabu.
Itu sih beberapa kegiatan kami yang mudah-mudahan kami konsisten ya. Ya, dan satu yang baru di sini adalah kami bermitra dengan Wonder Home. Alhamdulillah tahun ini bisa terlaksana ya Mbak ya. Mudah-mudahan tahun-tahun ke depan kita masih bisa bermitra juga. Ya, sebagai informasi aja, kita setiap hari Senin sampai Jumat itu adalah memiliki program Sinau Sore atau Sinau Bareng, dan ini kita kerjasama dengan Kelurahan Ambar Ketawang. Sinau Sore ini diperuntukkan untuk anak-anak memang yang memerlukan bimbingan, Mbak. Dan mereka bukan dari keluarga yang cukup berada dan mampu untuk membayar les gitu. Akhirnya kita fasilitasi, dan alhamdulillah sejauh ini antusiasmenya tinggi banget dan juga semangatnya. Dan perkembangannya juga, progresnya juga kelihatan. Jadi insya Allah mudah-mudahan kedepannya juga kita tetap bermitra dan berkolaborasi ya Mbak ya. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Oke, ini tadi kegiatan-kegiatan yang itu tentu saja untuk meningkatkan kesadaran literasi di kalangan anak-anak, remaja dan juga orang dewasa ya. Nah, itu antusiasmenya seperti apa, Mbak? Sepertinya menarik ini antusiasmenya kalau saya dengar ceritanya. Ya, karena program ini baru kami laksanakan tahun ini ya. Jadi kami sedikit cek ombak nih bagaimana nih kegiatannya, dan alhamdulillah luar biasa ya. Ternyata masyarakat itu punya ketertarikan dan minat untuk mengupgrade diri ya. Beberapa kegiatan yang kami adakan yang tadi sudah kami sebutkan luar biasa peminatnya. Bahkan untuk sanggar menggambar itu juga di luar dugaan ya, anak-anak yang datang luar biasa. Iya, saya pertama datang itu sampai membludak, sampai nggak ketampung ya, sampai keluar gitu. Masya Allah, benar-benar. Itu kayak mendapatkan oase. Ya, alhamdulillah. Ngagurin pasir. Kemudian yang yang baru juga tahun ini kami lakukan yaitu berkolaborasi dengan Posyandu. Ya, jadi kami mengadakan membaca nyaring. Kami mendatangkan narasumber, kami bacakan buku secara nyaring dalam kegiatan Posyandu. Artinya kami berusaha menghadirkan buku dalam setiap kegiatan ya. Jadi kita memang tidak bisa lepas dari buku, dan memang kami ingin mengkampanyekan ayo membaca buku, ayo kita cintai buku. Dan itu luar biasa ya antusiasmenya. Ternyata ibu-ibu muda yang punya balita itu merasa tercerahkan ya. Oh, ternyata membacakan buku ke anak itu bisa semenarik itu ya. Kan bayangannya kalau mengajarkan membaca anak itu kan susah ya. Ternyata setelah ada narasumber yang memberi contoh, mereka jadi merasa percaya diri ya. Jadi harapan kami ketika kegiatan itu kita juga sekalian memberikan role model kepada ibu-ibu muda bahwa ini nih, begini loh cara membacakan nyaring buku ke anak itu seperti ini. Dan tahun ini juga sebagai percontohan kami menghibahkan satu paket buku kepada 5 posyandu di Kelurahan Ambar Ketawang, dan mudah-mudahan sisanya bisa kita laksanakan di tahun depan ya, di tahun 2026. Artinya kami memfasilitasi bukunya secara gratis, kami memfasilitasi narasumbernya, dan sekaligus mudah-mudahan tahun depan kita bisa merealisasikan ya, kita mengadakan TOT atau pelatihan bagi pengurus posyandu, juga paguyuban PAUD untuk mengajarkan bagaimana cara membaca nyaring, sehingga nanti secara otomatis beliau-beliau yang ikut tadi bisa mensosialisasikan atau membumikan cara membaca nyaring di wilayah masing-masing, seperti itu. Iya, keren. Saya itu pernah memberikan sedikit materi parenting waktu di acara apa? Baiknya waktu itu tadi enggak ya? Yang mana Mbak itu? Festival literasi. Ikut. Nah, itu kayaknya menjawab keinginan saya dan mungkin banyak orang ya. Karena waktu itu saya bilang TBM sudah banyak dari tahun kapan, perpustakaan sudah banyak, buku sudah banyak. Tapi kok tetap Sleman itu, saya nggak tahu kalau Ambar Ketawang, Sleman itu kok rendah sekali minat dan daya bacanya masyarakat gitu. Ini berarti kan ada kesalahan di mananya nih gitu. Akhirnya ketika itu kita menemukan bahwa anak-anak itu kan tidak bisa serta-merta datang ke perpus, ke TBM. Ini harus ada nih yang mendorong mereka ke situ gitu. Nah, kita sebagai
pengurus perpustakaan nggak punya otoritas untuk nyuruh anak-anak pinjem buku ya. Nyuruh anak baca kamu kayak gini. Nah ini orang terdekat anak-anak ini siapa? Oke lah, kalau orang tua gitu udahlah ya katanya. Saya baca paling ya untuk anak-anak lah ya. Kalau untuk saya sendiri kayaknya udahlah cukup misalkan. Atau padahal buku parenting banyak dan itu bagus untuk mendidik anak gitu. Pola asuhnya jadi bagus dan keren lah gitu. Nah akhirnya waktu itu kita ketemu bahwa ini sepertinya parentingnya yang perlu diperbaiki. Dari early anak-anak sejak dini dibiasakan berinteraksi, mengenal buku. Jadi kedepannya itu akan dengan mudah gitu. Mereka datang ke perpus, datang ke TBM gitu. Amin, semoga itu tercapai ya Mbak. Oke, sementara kita postpone dulu. Ini ada tamu dari temannya Mbak Ika dari petugas perpustakaannya. Monggo Mas, silakan. Ini juga kopinya, silakan diminum Mas. Oke. Ini Masnya sibuk sekali ya. Jadi ini kita menunggu-nunggu, tapi alhamdulillah bisa hadir di sini ya. Oke, boleh kenalan dulu Mas ya. Dikenalan dulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aditya Bagus Darmawan, biasa dipanggil Adit. Kebetulan di Perpustakaan Ambar Ketawang ini juga membantu di petugas teknis seperti itu. Ya, bersama juga Mbak Ika. Oke. Boleh saya tanya dulu ke Mas Adit ya? Manggilnya Mas Adit, Bang Adit atau A Adit atau apa? Adit ya. Kayak siapa jarum manggil juga boleh Adit. Tapi saya panggil Mas aja ya. Boleh. Walaupun lebih muda tapi inilah ya. Mas ini backgroundnya apa? Mahasiswa, pekerja atau apa? Kalau sekarang saya staff juga di Kelurahan Ambar Ketawang. Udah lulus kuliah? Iya. Oh udah ini. Terus ya staffnya di pelayanan umum juga bersama Mbak Ika. Terus membantu juga di perpustakaan. Oh sekarang berarti di perusahaan sama Mbak Ika ya? Udah berapa lama? Saya kalau di kelurahan itu dari 2018. Iya, terus kebetulan karena dulu ada kepengurusan perpustakaan yang lama itu resign. Iya, terus ada pembentukan baru. Nah, saya juga masuk di situ ya. Tahun berapa ya, Mbak ya? Iya sama 2018 ya. Mas Adit yang memilih ke situ, ditempatkan di situ atau memang ditempatkan di situ oleh struktur? Tangan Tuhan ya bekerja Mas. Iya. Ya karena kalau dari staff kan ada beberapa, terus kebetulan saya juga di satu bidang di Mbak Ika, jadi saya ikut di situ ya. Tadinya juga karena saya juga di Karang Taruna, terus Mbak Ika nanya nih ada teman-teman yang kira-kira bisa jadi pengurus perpustakaan baru nggak nih ya? Terus saya juga ngeliat dari teman-teman Karang Taruna, jadi saya sekaligus penghubung seperti itu. Keren. Bagus nih. Jadi ada ini dari untuk target anak mudanya, untuk target mamanya gitu ya. Bagus. Betul. Jadi bisa semuanya kerangkul ya. Oke, Mas Adi, tadi kita sedang membicarakan tentang program dari perpustakaan. Tadi ada read aloud, ada apa namanya Mbak tadi menulis ya, sama juga menggambar gitu ya. Nah Mas Adit ini apakah memiliki apa sih? Aku pengennya perpus kayak gini nih, Mas Adit. Punya nggak selain dicanangkan atau di desain sama kepalanya gitu? Kalau diskusi kita banyak ya, hampir setiap ada kegiatan kita diskusi bareng. Bagusnya gini. Ya kayak podcast gini kan juga salah satu bentuk literasi ya, cara memperkenalkan bagaimana literasi kepada masyarakat. Nah itu dulu juga kita sempat punya program juga waktu COVID itu juga pernah kita bikin beberapa podcast ya. Tapi karena keterbatasan SDM-nya dulu, berarti belum sempat edit, belum sempat apa itu. Sayang banget ya. Iya, itu juga kita pernah jalankan. Apalagi waktu COVID itu kan belum bisa berkunjung ke perpus ya, terbatas toh. Jadinya kita mencoba ngobrol sama Mbak Ika, gimana nih baiknya ya udah kita menjangkaunya lewat digital gitu. Betul. Oke, ini Mas. Tadi ini pertanyaannya mungkin buat berdua ya, atau terserah mau siapa aja ya. Nanti pingsut bisa. Ini kan tidak mudah sebenarnya ya meningkatkan
di Indonesia aja gitu ya, di Indonesia aja kita ranking PISA-nya itu tetap aja masih rendah gitu ya. Di Sleman juga sama, kok bisa gitu. Sleman dengan kota yang penuh dengan pelajar, mahasiswa, kampus, tapi tetap aja nilainya masih rendah. Nah ini kan agak ironik gitu ya. Tapi kita nggak boleh berhenti, tetap berjuang. Nah, boleh nggak di-share faktor apa saja sih sebenarnya selama kalian bergulat di perpus atau di dunia literasi ini yang menghambat, faktor-faktor yang menghambat kemajuan literasi di Kelurahan Ambar Ketawang? Mereka dulu? Masa dulu boleh nanti saya. Oh iya, kalau saya mungkin dari pandangan yang lebih muda ya. Anak-anak sekarang kan lebih tertariknya di medsos, jadi entah itu IG, TikTok dan sebagainya, dan yang dicari yang ya passionnya mereka, entah itu musik, dance dan film dan sebagainya. Nah dari situ sebetulnya kalau saya lebih ke media yang untuk diperkenalkan. Nah jadi ya pintar-pintarnya gimana perpustakaan untuk masuk juga ke media-media itu untuk promosi bagaimana pentingnya literasi dan sebagainya, tentang manfaat dan sebagainya. Nah itu lebih ke situ sih kalau saya melihatnya. Oke, karena tadi kalau anak muda tuh sukanya media sosial, TikTok macam-macam gitu ya. Sesuai dengan passionnya macam-macam. Nah, Mas Adit punya nggak? Kayaknya kita perlu nih menggait anak-anak ini lewat medsos nih untuk memiliki literasi yang baik gitu ya. Nah, punya nggak? Kebayang nggak program apa nih kira-kira gitu? Selain podcast kan bisa juga tuh. Tapi anak-anak kayaknya podcastnya sukanya kan yang fun gitu. Yang kalau podcast kayaknya harus dengerin. Itu kan butuh kesabaran. Kayaknya. Tapi nggak semua nggak sabar ya. Maksudnya kayak mereka pengen yang cepat, yang menarik gitu. Nah, punya nggak? Yuk bikin, Mbak Ika, di perpustakaan kita bikin di TikTok nih kegiatan atau video yang menarik, tapi ini meningkatkan literasi kita. Punya kegambar nggak? Atau mau dipikirkan dulu? Ya itu sih masih jadi PR ya. Kayaknya kita bikin nanti. Kita bisa kolaborasi juga. Mungkin nanti saya juga ada beberapa teman-teman sebetulnya yang punya potensi ya di Ambar Ketawang itu. Yang saya kenal ada yang juga dia pernah jadi penyiar di ADTV, terus juga punya YouTube, terus dia punya kemampuan mendongeng sambil bernyanyi. Nah itu ada itu teman saya ya, tadi. Ya kebetulan karena dia kayaknya lebih sibuk dari saya di waktunya. Nah itu. Kolaborasi itu penting sih, apalagi sama yang anak-anak muda sekarang. Kalau pasarnya kita mau menggait anak muda ya, karena literasi kan harus diperkenalkan sejak dini. Betul, sejak dini dan semenarik mungkin Mas. Nah itu makanya ada program yang membaca nyaring, mendongeng bersama anak dan sebagainya yang kita ke pos yang dulu Mbak Ika ya. Nah itu kan juga untuk mengenalkan sejak dini. Nah ini kalau yang dini sudah, ini yang tengah-tengah nih yang bikin yang belum. Nah ini yang kita jadi baru PR besar ya. Nanti kita pikirkan Mas. Aku juga kemarin tuh kan sama kita berkolaborasi sama salah satu konten kreator keren banget ya, Gen Z gitu. Tapi ya Allah, Masya Allah dia banyak keren banget. Keren lah pokoknya, Gen Z yang keren gitu. Kita undang ke sini. Nah kita menggait dia gitu sebenarnya. Terus aku ngobrol sama dia, Mas bikin dong, kalian tuh punya power loh untuk menggerakkan massa, untuk menggerak. Kalian Gen Z itu bisa menggulingkan pemerintahan dalam tanda kutip kritis gitu loh Mbak. Kan banyak sekarang yang apatis ya, kayak nggak peduli gitu. Tapi kita membangun kritis. You must bikin konten literasi tapi menarik untuk anak muda. Nah itu PR. Kita nanti bisa ngobrol ya. Anak muda boleh ya. Mas Rido, Mas Adit nanti ngobrol ya. Oke, Mbak Ika, ada faktor-faktor yang menghambat selain tadi? Kalau anak muda ya udah kayak gini nih gitu. Kalau yang lain? Jadi kalau seperti tadi di awal pernah saya sampaikan ya, hasil riset kecil-kecilan, dan ini memang kami diskusikan sebelum muncul program itu. Lahirnya program Read Aloud itu adalah salah satu kekhawatiran kami di perpustakaan, di mana
minat baca khususnya di Ambar Ketawang itu masih rendah. Jadi kami juga mengevaluasi nih di sekolah baik tingkat SMP maupun SMA itu kan ada program literasi ya. Dalam setiap pagi sebelum pelajaran ada literasi ya. Tapi kami amati selama 3 tahun bersekolah itu ternyata tingkat literasinya juga nggak ningkat-ningkat amat nih. Berarti kan ada sesuatu nih yang kurang tepat. Jadi kami berkesimpulan meningkatkan minat membaca atau meningkatkan literasi itu bukan pada usia-usia tanggung ya, karena suatu kebiasaan itu bisa terbangun ketika dia di usia-usia dini. Maka itulah kami mengeluarkan program yang sasarannya itu untuk anak-anak usia dini lewat membaca nyaring. Dan targetnya bukan hanya anak usia dini, justru malah yang kami sasar itu adalah orang tuanya. Iya, karena bagaimanapun jadi orang tua itu, ya. Orang tua itu apakah itu ayah, ibu, nenek, kakek, pengasuh, itu adalah orang pertama, guru pertama bagi anak-anak. Jadi memang sasaran kami untuk membaca nyaring itu adalah orang tua. Jadi kegiatan-kegiatan kami tidak hanya mengundang anaknya ketika Read Aloud, tapi orang tuanya kita undang, kita edukasi. Gini loh caranya membaca buku nyaring untuk anak. Ternyata tidak susah. Kita hanya butuh 1 orang yang membacakan, 2 buku yang dibacakan, dan ketiga anak yang dibacakan. Jangan sampai nih ada buku yang dibacakan, ada anaknya tapi nggak ada orang tuanya, sama juga bohong ya. Jangan sampai hanya ada orang tua. Nggak ada bukunya, nggak ada anaknya. Nah, jadi ketiga unsur itu memang harus ada dalam membaca nyaring. Jadi memang kita tekankan bahwa membaca nyaring itu nggak butuh banyak hal, hanya butuh 3 saja. Orang yang membacakan atau orang tua yang membacakan, buku yang dibacakan, dan anak. Jadi harapan kami kebiasaan yang dimulai sejak dini di usia-usia balita itu bisa bisa menumbuhkan anak suka membaca. Jadi tidak hanya bisa membaca ya, tapi kami ingin anak-anak itu suka membaca. Kalau suka apapun kondisinya, tanpa dipaksa pun dia akan membaca. Nah, dengan sukarela ya. Iya, dengan sukarela. Jadi kita kenalkan dengan buku-buku membaca yang memang sesuai dengan usia mereka ya, yang banyak gambar menarik, kemudian kata-katanya singkat, dan itu memudahkan orang tua untuk membacakan buku. Dengan kata-kata yang singkat itu mudah dibacakan, mudah dipahami anak-anak, dan mudah-mudahan itu menumbuhkan rasa suka membaca. Dan kami harap itu menjadi habit buat mereka ya. Ketika sejak dini mereka sudah diperkenalkan buku, mereka suka membaca buku, dan akhirnya mereka butuh untuk membaca buku. Dan harapannya nanti setiap ada permasalahan kehidupan di masa yang akan datang, mereka banyak sekali literasi untuk memecahkan masalah tersebut. Jadi wawasannya bisa lebih luas daripada orang-orang yang mungkin tidak pernah membaca buku atau tidak pernah dibacakan buku. Jadi begitu awalnya kenapa muncul program Read Aloud di tingkat posyandu tersebut. Bagus. Ya, kalau saya juga berinteraksi dengan anak-anak sejak udah lama banget ya, 10 tahun lebih gitu. Dari pengamatan saya juga sama, Mbak. Dari pengalaman juga, bahwasannya ketika anak diajarkan dan diperkenalkan dengan buku sejak dini, itu kedepannya mereka suka membaca. Iya, dan itu banyak di ini ya Mbak ya, banyak terjadi ya, hampir di semua kalangan seperti itu ya. Betul. Dan terus kendalanya itu memang kalau kita turun ke lapangan ya Mas ya, ke posyandu-posyandu itu rata-rata mengeluhnya, aduh Bu, beli beras aja kami masih susah, apalagi beli buku. Sedangkan buku Read Aloud itu kan tidak murah ya, tidak murah. Jadi dari situ pun tahun ini kami memulai, selain kami ingin membumikan apa itu membaca nyaring, kami juga memfasilitasi posyandu dengan buku Read Aloud atau buku membaca nyaring, dan itu memang belum kita realisasikan untuk semua posyandu di Ambar Ketawang ya. Jadi bertahap, mudah-mudahan nanti bisa seluruhnya. Dan kami juga mempromosikan nih kepada ibu-ibu, kalau ibu-ibu memang ada keterbatasan baik dana, waktu untuk membeli buku, silakan pinjam di perpustakaan nih. Kami sediakan bukunya gratis, mau berapa lama boleh. Jadi sekalian promosi ya Mas ya, supaya perpustakaan juga dikenal. Begitu. Insya Allah kenal. Ini udah keren banget soalnya. Saya dengar dari teman-teman tuh, wah Ambar Ketawang keren banget, wah mantap, menggeliat. Semoga istiqomah ya. Amin. Ya. Oke, ini kan ketika orang sudah bagus literasi, terliterate gitu ya. Ini boleh tahu nggak sejauh mana gitu
kebiasaan membaca atau berliterasi gitu untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat kita? Sejauh mana menurut pandangan Mbak Ika dan juga Mas Adit? Orang yang memiliki yang berliterate yang memiliki literasi yang baik itu bisa meningkatkan kesejahteraan hidupnya gitu. Sejauh mana itu berefek? Kalau menurut saya ya karena istilah membaca adalah jendela dunia itu kan cuma kata-kata ya, iya bukan cuma slogan. Karena kalau banyak kita membaca entah itu dari buku ataupun internet ya, sekarang sudah ada e-book dan sebagainya, informasi berita dan sebagainya, yaitu wawasan kita jadi lebih luas. Umpamanya tentang mau cari strategi bisnis dimanapun kita sudah bisa cari juga sekarang di internet. Nah itu kalau mau belajar, mau membaca, jadi kita punya informasi yang bisa kita kembangkan, itu bisa menjadi satu lapangan kerja, membuat inovasi. Mungkin dari kopi nih, resep kopi terkini gitu, apa yang sedang tren itu kan bisa dapat dari situ. Terus nanti jadi ide membuat usaha itu juga bisa meningkatkan kesejahteraan juga. Betul, setuju. Baik ya, tadi udah disinggung sedikit. Iya, hampir semua yang disinggung Mas Adit ini. Artinya memang dengan membaca itu ya kan, kita tidak hanya membaca ya. Ketika kita membaca itu pasti ada ilmu yang kita tangkap. Dia memahami, dia bisa memahami, akhirnya dia bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-harinya. Ya pasti ada perubahan ya antara orang yang pernah membaca atau suka membaca dengan orang yang sama sekali nggak pernah membaca. Itu pasti ada bedanya. Sebagai contoh, kalau kita terbiasa membaca, kita banyak belajar dari pengalaman orang ya, khususnya lewat buku, akan banyak solusi dalam kehidupan yang bisa kita punya ya. Makanya ada satu masalah nih, kalau kita nggak pernah baca buku, mungkin solusinya cuma 1 atau 2 solusi. Tapi ketika kita banyak baca dari banyak buku, dari banyak pengalaman orang, solusinya bisa muncul 10, 15, 20. Dan ini yang kami harapkan bisa jadi solusi dari permasalahan hidup ya. Apalagi ekonomi. Nah, itu pasti luar biasa ya. Membaca bisa menjadi karya, bisa menjadi cuan. Artinya mungkin awalnya tidak ada ide atau nggak ada inspirasi nih mau ngapain, ketika membaca akhirnya tertarik nih. Dan ini yang sedang dikerjakan Mbak Ika juga kan? Iya, kerjasama dengan Pokja 2 ini ya. Kita punya Pokja 2 punya kegiatan sekolah Rabu. Ya, di situ kami memang melihat atau sebelumnya kami berkoordinasi dengan Pokja 2, kira-kira kegiatan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat saat ini, dan itulah yang menjadi bahan pelatihan di sekolah Rabu. Lewat membaca, sekali lagi setiap kegiatan kami berusaha menghadirkan buku ya, jadi paling tidak kita tetap mengkampanyekan ayo baca buku, tidak hanya baca e-book saja ya, atau baca di Google aja, tapi ayo baca buku fisiknya seperti ini. Harapan kami apa yang kita ambil dari buku itu bisa menjadi karya dan bisa menambah penghasilan keluarga. Jadi memang untuk Pokja 2 ini sasarannya untuk ibu-ibu rumah tangga atau ibu-ibu ya, supaya mereka juga bisa meningkatkan perekonomian keluarga. Seperti itu. Saya tuh pernah dengar Anies Baswedan tadi ya, teman-temannya pada lihat ibu suka baca buku WA, Instagram. Wah, informasi banyak banget ya. Di WA, di Instagram, di Facebook atau di TikTok ya Mas ya. Itu informasi banyak banget. Nah, kalau Anies Baswedan tuh bilangnya gini, masyarakat Indonesia tuh daya bacanya tinggi sebenarnya. Minat bacanya tinggi. Tapi daya bacanya masih rendah. Semangat ya. Karena untuk membaca Facebook pasti tiap hari. Tapi ketika suruh membaca buku yang tebal, kemampuan lebih. Betul. Nah, itu kayak cepat lelah gitu ya. Nah, ini yang perlu tadi salah satu read aloud itu membiasakan anak dari sejak dini ya. Tidak hanya membaca tapi memahami. Mengambil ibrohnya, mengambil moral story-nya. Dan itu harapannya adalah ke depan anak-anak ini akan memiliki daya baca yang tinggi, yang kuat, gitu ya. Nah, dari tadi ada menggambar, ada menulis gitu ya. Ini kan baru berjalan tahun ini, berproses gitu ya. Apakah hasilnya itu udah kelihatan atau masih on progress gitu? Hasil dari program-program itu apakah sudah ada kelihatan nih gitu hasilnya? Gitu, sesuai dengan
yang harapan gitu ya. ditargetkan, diharapkan gitu. Kalau untuk yang sanggar menggambar sudah ada hasilnya ya Mas ya. Iya. Nah, jadi kami tidak hanya mengadakan sanggar menggambarnya, tapi kami juga adakan tryoutnya lewat apa Mas Adit? Kemarin. Lomba menggambar. Nah, Ya. itu kan hasilnya kelihatan. Dan alhamdulillah salah satu atau beberapa ya Mas ya peserta, karena hampir semua peserta sanggar menggambar itu ikut lomba menggambar ya. Meskipun itu terbuka untuk umum juga. ya, jadi ada yang nggak ikut sanggar menggambar tapi ikut lomba. Dan alhamdulillah dari sanggar ada yang meraih juara juga. Iya, Artinya program yang kita dirikan atau kita adakan ada manfaatnya nih. Perlahan tapi pasti ada gitu ya Mas manfaatnya ya. nih. Itu untuk yang sanggar menggambar. Kemudian untuk yang read a lot adalah minat ibu-ibu ya terutama. Kelihatan ya Mbak ya dari Iya, jadi antusiasmenya. dari banyak masukan dari beberapa kader yang sampai kepada kami itu pedukuhan lainnya mungkin belum tersentuh read a lot itu juga saling bertanya, kok di pedukuhanku belum ada ya, kayaknya Masya acaranya Allah. menarik. Iya kan. Mendapat info seperti itu pun kami tuh merasa, oh ya Allah, ternyata program kita Mau itu ya, mereka diterima juga, ya di ya. masyarakat, ternyata diharapkan ya, dan mereka memang butuh ya program seperti itu. Itu bagi kami motivasi juga ya. Jadi artinya program kami diapresiasi oleh ibu-ibu. Kemudian minat peminjam buku juga bertambah loh. Iya. Bertambah loh di Amber Ketawang, khususnya buku-buku yang berhubungan dengan membaca nyaring. Baca nyaring ya. Tuh, kemudian kami juga sebenarnya punya program juga dengan PKK, TPPKK ya. Ada program membaca untuk kader itu 1 bulan 1 buku. Nah, tapi ya ternyata kendalanya juga banyak ya. Ya, mudah-mudahan itu masih bisa konsisten ya kami lakukan. Amin. Itu. Jadi sebenarnya mungkin masyarakat itu bukan nggak mau baca ya, Ya. tapi nggak ada yang memfasilitasi gitu kali ya. Nah dengan program-program ini kan jadi kayak ketahuan, oh ternyata mereka tuh ada Iya, minat bacanya, butuh ya, gitu. Jadi baru kita ini, nah Iya, ini baru. Mbak Ika kan baru tahun 2025 nih bergerak secara Masif ya. Iya. Secara masif. Itu apa yang melatar belakanginya? Kok bisa sampai Ini masif mendongeng apa transformasi perusahaan kita ya Mas. Iya. Jadi memang seperti tadi di awal kami sampaikan ya bahwa setahun ini perubahan perpustakaan ini tidak lepas dari kami berproses dari awal ya. Jadi seperti mungkin perpustakaan di kelurahan lain ya, biasanya itu bukunya hanya teronggok di pojokan, tidak pernah disentuh, tidak ada pengurusnya. Awalnya pun kami juga seperti itu ya ruangannya Mas. cahayanya debu dan sebagainya. Awalnya juga Ada seperti di belakang itu. pojok gitu. Sekarang sudah dipindah. Jadi tersisihkan ya. Itu beberapa kali kami memang sempat mengalami hal itu, berpindah-pindah tempat, dan pada akhirnya kami memberanikan diri ya, tentunya kami itu tim ya, tim petugas perpustakaan itu kami memberanikan diri meminta pada Pak Lurah, Pak kami minta 1 ruangan untuk perpustakaan Pak. Seandainya tidak bisa 1 untuk kami saja, bisa kami sebagai ruang bersama. Jadi memang awalnya perpustakaan Amber Ketawang itu menjadi ruang bersama untuk Karang Taruna, kemudian kemudian untuk BPK juga ya Mas waktu itu, dan KKLPMK. Jadi 1. Nah, pada akhirnya berjalannya waktu, akhirnya kami akuisisi ya, kami perlebar, tapi kami memang memberikan ruang juga pada teman-teman yang memiliki ruangan itu, silahkan memakai ruangan ini sesuai dengan kebutuhan, karena kami hanya menyeting saja supaya lebih nyaman untuk semua. Jadi awalnya dari situ ya Mas ya. Berkegiatan lah ya. Iya, jadi memang faktor utama adalah tempat ya. Tempat itu mau tidak mau sangat mendukung ya Mas ya, sangat berperan penting. Kenyamanan. Ya, jadi ketika kita sudah punya tempat yang itu benar-benar untuk perpustakaan, jadi kita memikirkan ide itu bisa lebih mudah ya Mbak. Dan kami juga sebenarnya tadi juga Mas Adit sudah cerita, kita pernah punya podcast ya Mas. Meskipun gagal tayang ya. Artinya itu juga kami berproses sebenarnya program apa yang ingin kita keluarkan untuk masyarakat nih. Jadi kami trial and errornya di situ. Kami pernah ada podcast beberapa kali ya Mas, di pinggir kali kita bikin ekoprint, kita bikin podcast 3 kali ya Mas. Nah itu, dan semuanya gagal tayang ya Mas. belum tayang. Masih ada kan? Ya, tapi masih ada filenya, bisa masih Masih. bisa diedit. Nah. Tapi waktu itu masih COVID waktu itu. Ya itu karena COVID, keterbatasan nggak bisa berkunjung ke perpus. Bagaimana kita mau mengenalkan perpus Perpus, pakai ya.
podcast itu. Tapi ngeditnya lama dan sebagainya, akhirnya COVID sudah selesai. Podcast kita belum selesai. Podcast belum selesai. Akhirnya Yus nganu yang langsung yang buka lagi. Terus kita lari pakai program yang lain. Iya, jadi memang era sebelum 2024 ya, itu adalah era di mana perpustakaan itu benar-benar tempat untuk membaca buku ya, tempat untuk meminjam buku. Tapi di situ kami mengevaluasi, ternyata memang seharusnya perpustakaan itu bukan hanya tempat membaca buku ya, tapi tempat untuk belajar. Bisa untuk rapat, bisa untuk pelatihan, bisa untuk berkarya, bisa untuk diskusi. Pusat belajar. Ya, pusat belajar. Nah, dari situlah kami melihat kebutuhan masyarakat, apa kira-kira yang memang mereka butuhkan. Jadi memang kami berubah. Perpustakaan memang harus berubah. Kita tidak bisa semena-mena hanya sebagai tempat menerima perubahan. Hanya sebagai tempat meminjam buku. Kalau seperti itu kita akan jadi semakin tertinggal ya. Dari situlah kami mengambil kesimpulan bahwa kita harus jemput bola nih. Kita harus bikin program di mana orang itu tertarik. Oke lah, mereka tidak pinjam buku, tapi kita hadirkan buku dalam setiap kegiatan. Nah, makanya kita adakan kegiatan seperti Red Load. Kita bermitra dengan banyak pihak, dengan TPPKK Pokja 2. Kita bermitra dengan Bapak YB Margontoro. Kita bermitra dengan Mas yang dosen Universitas Muhammadiyah Purwokerto itu ya, Mas Iskandar. Kita bermitra dengan banyak pihak. Jadi kita dengan harapan kita itu ingin menghadirkan buku dalam kegiatan di masyarakat. Tujuannya untuk meningkatkan literasi dan minat baca. Ya, tapi terselubung ya. Seperti itu ya. Dengan forum PAUD juga. Dengan forum PAUD ya. Jadi ada kunjungan juga. Ya. Kunjungan dari PAUD-PAUD di sekitar Ambar Ketawang berkunjung ke perpustakaan itu juga ada. Membawa anak-anaknya. Iya, membawa anak-anak berkunjung ya. Memperkenalkan perpustakaan. Iya, dan Mas Adi ini sebagai terkait. Jadi memang kami mengundang dan mereka bersurat ya. Kami berkomunikasi, ayo bawa nih anak-anak ke perpustakaan. Kita perkenalkan perpustakaan seperti ini loh. Ya, bonusnya nanti kita ada office tour ya dengan Mas Adit. Kita perkenalkan pemerintah kelurahan itu apa sih? Seperti apa? Sejak dini mereka udah tahu ya. Gedungnya seperti apa? Pak Lurah itu yang mana? Nggak tahu ya kayak gimana. Jadi kami ajak keliling kantor, kita perkenalkan dengan Bapak Ibu perangkat desa, kemudian ruangan-ruangan di kelurahan itu ada ruangan apa saja, dan terakhirnya di perpustakaan kita berkegiatan di situ. Kembali lagi kita kegiatannya tidak jauh-jauh dari membaca nyaring dan mengenalkan buku ke anak-anak. Itu, dan itu luar biasa ya dukungan dari paguyuban PAUD di Ambar Ketawang itu. Termasuk yang menulis juga sudah ada satu buku karya yang menciptakan karya. Nah itu berarti udah kelihatan hasil. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan ke depan lebih baik lagi ya Mbak ya, lebih maksimal lagi. Wah, ini keren ini. Secercah harapan. Mudah-mudahan jadi asa ya Mbak. Amin Allahumma. Iya, kita sama-sama ya berjuang untuk meningkatkan literasi anak bangsa. Oke, ini berarti harapannya deh ke depannya. Perpustakaannya mau pengen seperti apa sih ya gitu. Kalau sekarang kan wah udah banyak nih program. Nah kedepannya dalam waktu jangka panjang 5 tahun ke depan atau 3 tahun ke depan ini mau seperti apa perpustakaan Kelurahan Ambar Ketawang? Harapan pribadi ya Mbak ya, karena kita belum menuangkan visi dan misi. Oh gitu ya, betul. Boleh. Yang muda dulu nih harapannya apa nih? Harapannya jelas kedepannya koleksinya lebih banyak dan lebih baru, karena ini kalau nggak salah itu kebanyakan itu buku bantuan dari 2000 berapa itu ya? Berapa belas gitu ya? Sebelum kita lahir di kelurahan ya. Awal-awal. Itu kebanyakan itu. Terus setelah ada pengurusan baru itu baru ada beberapa tambahan-tambahan kita entah beli, entah itu dari bantuan yang lain, itu yang baru-baru koleksi ya jelas yang pertama. Yang lainnya juga ini program-program kita bisa berjalan terus, bisa lebih berkembang lagi. Pinginnya nanti juga kita punya ini aplikasi dari HP, jadi warga bisa ngecek koleksi buku, apa aja di situ tinggal klik gitu. Terus daftar jadi member perpus itu bisa. Pinginnya juga itu ada sih. Pendapat Gen Z luar biasa ya Mbak. Iya makanya kan dibutuhkan nih generasi kayak gini tuh. Oh iya, tadi kita lupa ya belum menginformasikan bahwa kemarin
bulan September kemarin kita mendapatkan bantuan buku dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sleman, ya, luar biasa, senilai 25 juta sekian itu. Bukunya luar biasa bagus-bagus, dan kami terima kasih kepada Dinas Perpustakaan yang sudah memfasilitasi kami, mendukung kami, dan insya Allah buku itu manfaatnya. Ya, dan secara pribadi ya harapan saya, karena tadi kan dari anak muda kan ya, lebih, ini juga lebih muda, mama itu, muda. Pernah muda ya, BCL pernah muda. Harapan saya secara pribadi ya Mbak ya, perpustakaan itu bisa menjadi tempat belajar, yang salah satu tempat belajar ya, yang bisa dimanfaatkan warga, dan nantinya warga Ambar Ketawang secara umum itu bisa menjadi warga pembelajar seumur hidup. Artinya dari hari ke hari mereka haus akan belajar. Harapan kami di tahun 2045 menyongsong Indonesia emas, di Ambar Ketawang pun juga bisa menyongsong Indonesia emas lewat generasi muda Ambar Ketawang yang berkualitas. Ya, harapan kami itu tentunya ya mulai dari orang tua yang berkualitas, orang tua pembelajar. Harapannya seperti itu. Amin, amin, Allahumma amin. Kalau tetap konsisten seperti ini, saya yakin sih amin. akan terwujud. Oh, doanya Mas, kami istiqomah. Istiqomahnya itu yang butuh challenging banget ya. Alhamdulillah juga teman-teman di kelurahan, termasuk Pak Lurah juga, BPK juga ya sangat support. Ya itu penting banget soalnya Mbak. Kalau jadi satu kesatuan itu kan, insya Allah semakin solid, semakin kuat lah gitu. Dan kami bisa seperti ini karena memang ada dukungan secara moral dan material ya. Betul, luar biasa. Nggak bisa semangat doang ya. Nggak bisa semangat doang ya. Betul. Jadi kami bisa seperti ini karena memang ada dukungan dana yang luar biasa dari pemerintah Kelurahan Ambar Ketawang. Terima kasih pada Pak Lurah. Pak Lurah. Punya rencana seperti ini, anggaran seperti ini. Ya di ACC ya, alhamdulillah gitu. 2 periode, ini udah kedua ya? Periode ketiga beliau ini. Ketiga malah ya. Mudah-mudahan kalau ada periode keempat bisa ya Pak ya. Gitu, oke. Ada yang mau disampaikan lagi sebelum kita tutup? Cukup boleh saya. Baik, ada. Ya, semangat buat teman-teman di petugas perpustakaan Ambar Ketawang khususnya. Mungkin kegiatan kita ini bukan kegiatan yang mudah ya, karena banyak rintangan, tapi kami harap kita bisa saling menyemangati satu sama lain, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi pahala kita. Kalau memangnya tidak mendapat balasan di dunia, mudah-mudahan dapat balasan di akhirat ya. Dan jadi tabungan kita. Dan untuk warga Ambar Ketawang, jangan lupa datang ke perpustakaan tentunya. Ada slogannya nggak sih? Ya. Ada slogannya? Belum kita ciptakan. Kami buka setiap hari Senin sampai Jumat jam 12 sampai jam 4 sore. Dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak, ini khususnya tadi belum tersampaikan ya, kepada pihak-pihak yang sudah berkolaborasi dengan kami, dan pada khususnya yayasan atau lembaga yang sudah mempercayakan untuk PKL di tempat kami. Jadi di sini ada SMK YPKK 1 yang setiap tahun mempercayakan anak PKL di kelurahan, dan alhamdulillah anak-anak PKL ini memang kami memang kami tempatkan untuk mengelola perpustakaan. Dan alhamdulillah luar biasa dukungan dari SMK YPKK 1 juga ya Mbak ya, dan juga teman-teman dari lembaga lain yang ber-PKL di Kelurahan Ambar Ketawang. Jadi berkat mereka ini perpustakaan bisa buka di pagi hari ini mulai jam 8 sampai jam 12. Kalau ada PKL berarti pagi ya? Iya, jadi mereka ini sangat mendukung kegiatan kami di perpustakaan. Alhamdulillah. Tuh yang dikirimkan oleh Tuhan ya. Oke, ada lagi udah. Terima kasih, wah, Masya Allah ya. Saya jadi ini juga ya. Ngecas lagi semangat ya gitu. Ini banyak banget nih kegiatan-kegiatannya dan luar biasa semangatnya. Mudah-mudahan bisa menular ke kita semuanya. Amin. Dan insya Allah ini akan sangat bermanfaat sekali, terutama untuk warga Ambar Ketawang supaya berbondong-bondong, berbondong-bondong untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di perpustakaan Kelurahan Ambar Ketawang. Oke, mungkin itu dulu saya ucapkan terima kasih ke Mbak Ika. Tadi juga terima semangat kasih. Terus ya. Mohon maaf tadi agak terlambat. Oh, nggak apa-apa. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali gitu ya. Ada pepatah gitu ya. Tapi jangan sering-sering. Oke. Akhirnya kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Oke, Wonder People, terima kasih atas kebersamaannya. Kita cukupkan sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Salam literasi. Ayo membaca, ayo berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.